Halo guys, seperti thumbnail yang udah kalian lihat, kita akan ajak kalian semua untuk menemui dua orang sahabat lamaku, suami istri, dua-duanya musisi. Pengalamannya banyak banget nih, sedikit video-video dari mereka. Biak tuh. Mas Alex Kuple. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Aku baru aja nyampe, kan tadi habis preview. Enggak, kamu pasti lagi sama sutradara itu. Ngapain sih kamu lama-lama sama dia? Hah? Aku tadi pagi udah jelasin ke Mas. Aku kan habis preview. Nah, aku tuh mau ada proyek baru. Masa Mas lupa sih? Kenapa sih kamu selalu mentingin kerjaan? Mentingin piala-piala itu? Aku juga butuh perhatian kamu. Hah? Aku tuh kerja demi kebahagiaan kita, Mas. Mas kok sejelas itu sih? Bagaimana sih cerita selengkapnya, pengalaman apa aja yang dimiliki oleh mereka, dan kolaborasi seumur hidup seperti apa yang mereka bikin? Langsung aja kita menuju ke tempatnya Alex Kuple dan Tia Subiakto. Let's go! Hello everyone, welcome to Jackpot, Joel Kriwil Podcast. Di Jackpot ini kita membicarakan banyak hal, serba-serbi kehidupan sosial, budaya, musik, pertemanan, pokoknya semuanya yang bikin kita rileks dan santai. Saya Joel Kriwil mengucapkan selamat mendengarkan. Ayo bang, terus bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa kabar? Apa nih? Weh, ada Bang Saad. Aduh, Ti, apa kabar Ti? Bang, baik bang, ya Allah. Udah lama banget kagak ketemu. Banget, Tia Subiakto, Yes. Alex Kuple. Pakub, apa kabar nih semuanya? Baik-baik. Ini lagi ngapain ini? Ini lagi rekaman sama Bang Saad. Rekaman sama Saad. Ya ampun, lu. Bang Saad juga pasti mau ngobrol kok. Sini. Suruh ngulang ya, suruh ngulang. Ngulang ya? Suruh ngulang. Yang tadi dihapus boleh nggak? Marah nanti dia. Udah. Ini nggak apa-apa ya, aku ganggu ya, pengen ngobrol. Nggak apa-apa. Aduh, senengnya ini. Sini ya. Bang Saad, apa kabar sih? Baik. Udah bisa bahasa Indonesia? Udah bisa bahasa Indonesia? Dikit-dikit. Teman-teman semua, ini pasangan laki bini, namanya Tia Subiakto, Alex Kuple, yang itu pemain suling legendaris. Senior. Namanya Saad, siapa nama lu? Bang Saad. Itu kan? Bang Saad asli Kalimantan. Bang Saad ini suka ya kalau ngisi rekaman sama Mbak Tia sama Alex Kuple? Sering banget. Sering banget. Bayarannya enak dong. itu yang terpenting ya, kayak gitu. Tadi ini ngisi buat apa, Tia? Ya, tadi ada satu film. Film apa yang diproduksi oleh Kremov Pictures itu. Ya mengangkat kearifan lokal di Jawa Barat, terutama di Banten. Udah gitu. Tanah Sunda kayak gitu ya. Iya. Yang sangat indah dan adem kayaknya ya, ngeliat dan ngedenger. Tadi tuh yang itu. Ya, itu alternatif. Jadi gini teman-teman semua, di Joel Kriwil TV di segmen Jackpot ini namanya Jackpot. Joel Kriwil Podcast kayak gitu, bukan Jackpot yang lain. Oh iya. Gitu, Oh, tapi singkatannya Jackpot. Jackpot singkatannya. Oh, oke. Ini ngelihat nih
Tia dan Alex ini pasangan musisi yang gue bilang ini lucu juga ini. Ini teman-teman semua ini disclaimer dulu, ini teman-teman lama gue semua. Si Kuple ini yang gue taunya dia rocker man, grunge man kayak gitu ya. Pearl Jam mania mana Pearl Jam. Yang satunya anak orkes man, anak orkes. Multi instrumentalis semuanya termasuk Bang Saat. Bang Saat dada dong ke kamera. Kalau Bang Saat dulu lama jadi capster salon di Surabaya. Ya kayak gitu ya. Ini orang-orang hebat semua. Untuk produksi musik itu apa aja sih yang dikerjain sekarang? Sebenarnya sih nggak banyak berubah. Karena memang basicnya aku juga seneng bikin musik, terus Mas Alex juga sekarang lagi seneng banget bikin musik juga. Nah akhirnya kita bergabung gitu, bergabung dalam satu rumah tangga. Oh iya, ya, itu namanya rumah tangga production. RTP ya. Jadi memang sebelum kita memasuki lembaran baru berupa rumah tangga, memang kita berdua tuh udah sepakat, oke, kita kolaborasi seumur hidup ya gitu. Jadi kolaborasinya juga termasuk kolaborasi dalam berkarya gitu. Oh, kayak gitu. Karena kita sadar banget berdua bahwa memang musik itu adalah di dalam darah kita, di dalam jiwa kita, dan juga musik itu juga kehidupan kita. Waduh. Pasti termasuk kehidupan Bang Saat juga. Bang Saat, maaf nih, dipegang dulu bentar. Bang Saat ngelihat mereka berdua, musik mereka berdua lah gitu ya. Terus kan sering ngisi tadi bilangnya ya, kayak gitu. Itu menurut Bang Saat gimana? Musik Tia Subiakto dan Alex Kuple, terutama Mbak Tia yang udah lama nih kita sama-sama tahu, mulai bikin jingle, musik scoring segala macam. Itu menurut lu gimana? Deketin tuh mic-nya, maaf bukan obor itu, bukan deketin mic-nya. Bagus nih kayak gitu. Lu ngirit banget sih Bang Saat ini ngomongnya. Bagusnya apanya gitu maksudnya, kan sebagai musisi pasti tahu lah gimana gitu. Mic-nya dideketin. Ya di bidang dia bikin arranger bagus ya. Apa gitu ada ciri khusus dari Tia Subiakto dan Alex yang pasti punya ciri ya gitu. Jadi yang penting Bang Saat terus di calling datang dan langsung cair gitu ya Bang Saat. Gitu. Awal pertama kenal dia aku udah sebutin tadi itu sebenarnya jingle maker, waktu itu dia bikin iklan guys. Aku tahunya Tia gitu. Itu yang pertama atau sebelumnya udah ke ranah film atau gimana? Sebenarnya menjadi penata musik film tuh memang cita-cita aku dari SD ya, dari kecil. Gara-gara ngelihat film E.T., terus udah gitu ngelihat behind the scene-nya gitu. Ternyata memang ada John Williams, terus aku cuman bilang sama papa mama, "Pah, Mas, someday I'm gonna be like him." Gitu. Itu kalau nggak salah di antara SD, SMP, anak gitu. Walaupun memang sebenarnya ada cita-cita lain sih gitu. Jadi tapi cita-cita utamanya jadi penata musik film. Kayak cita-cita lain tuh kayak waktu SMP aku ngeliat Kenny Dalver main saxophone, terus aku cuma bilang, "Pah, aku pengen dong main saxophone." Gitu udah. Beli saxophone. Terus dibeliin saxophone sama klarinet waktu itu. Jadi basic aku tuh klarinet waktu itu. Abis itu baru main alto sax gitu. Sampai sekarang masih rajin tuh alto sama klarinet. Kebetulan baru pada sembuh, jadi baru mulai lagi. Oh iya. Kita minta di-share film-film yang di musik scoring oleh Tia Subiakto itu apa aja sih? Sombong dikit nggak apa-apa lah. Kita mulai dari sekarang. Bisa lihat di bawah sini. Enggak ada. Males kritiknya enggak. Ngomong aja biar nama kerjaan aja sih. Ya udah, jadi akhirnya gara-gara cita-cita waktu SD SMP itu, alhamdulillah bisa masuk dunia perfilman di tahun 2007. Awal banget gitu. Jadi film pertamaku tuh Sang Dewi. Sutradaranya Mas Dwi Ilalang. Kemudian film kedua itu tiba-tiba aku dapat Ayat Cinta. Di situ cinta itu yang bikin orang nangis itu. Iya. Tia Subiakto. Terus itu di situ pertama kali aku ketemu sama Mas Hanung. Waktu itu aku ketemu sama Mas Hanung setelah Ayat Cinta tuh kita tuh sempat banyak kerja bareng. Jadi antara lain tuh kayak apa ya, Sang Pencerah, Perempuan Berkalung Sorban, Doa Yang Mengancam,
Terus Sang Pencerah. Sang Pencerah. Terus udah gitu Soekarno. Udah gitu ya, terus udah gitu memang ada juga sama Habibie Ainun 1 2 3. Oh my. Kemudian ada Ayatnya Cinta 2. Mampus nggak lupa ada tuh ya. Terusin Ti. Terus ya sama sutradara lain juga banyak gitu. Di antaranya ada Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. Kemudian ada bentar apa ya? Kok aku lupa ya? Tuh kan sampai lupa. Oke lah, itu yang sebanyak itu tuh baru sebagian ternyata ya teman-teman ya. Sekarang ini deh, selain itu semua musik scoring, jingle yang aku sebut. Nah sekarang dengan Mas Alex Kuple ini, aku ngeliat kamu di TikTok beberapa bikin single bareng ya sekarang ya? Iya. Bener ya? Iya, Udah bener. gitu bikin orang ngiri dan mesra banget ya kalian berdua itu ya. Sok-sokan pakai pelukan terus ngobrol-ngobrol gitu. Tak mungkin aku meninggalkanmu. Dunia semakin bisu. Tak mungkin aku melepaskanmu, meninggalkan pelukmu. Itu gimana? Maaf ya kita nggak cerita masa lalu ini ya. Masa lalu soalnya pelukannya sama dia. Masa lalu sama gua ya gitu. Ceritanya sama gua. Ini masa sekarang dan masa depan mereka aja kita share ke kalian semua biar menginspirasi kayak gitu. Ini musik yang kalian bikin kayaknya apa sih, lebih ke ngepop gitu ya? Kayak apa pop jazzy atau apa gitu yang kalian bikin itu? Ada satu genre musik kalau menurut kita berdua ya. Apa itu? Musik dari hati. Tuh kan. Tuh kan dari hati gitu kan. Kalau gue mah dari tadi maksudnya ngomong gitu. Dari mana? Gimana menurut Tat? Mereka berdua bikin musik dari hati. Coba apa komentarnya? Ya bagus aja sih. Tuh kan lu dari tadi ngirit banget ya, At ya. Bagus aja. Merangkum semuanya. Terangkum semua. Bagus ya? Bagus sekali. Asik ya, menginspirasi. Oke, lanjut. Makasih ya komennya. Lu awas pergi, sini aja lu. Lanjut. Gitu, lu berdua bikin gitu ya musik. Yang satu tadinya gua taunya itu nge-grunge kayak gitu. Tadinya lu orkes. Biar nggak kelupaan. Dia dulu ada orkes namanya TNT. Betul ya? Iya, TNT Orkestra. Waktu itu tahun 98. Maaf, Pertama kali TNT kepanjangan dari Tia Dion Sakti. Tia Dion Sakti. Gua pikir kalau sekarang cocoknya Tia Entuami. Tetap TNT dong. Tapi cuma berdua anggotanya. Tuple. Tia and Tuple. Lanjut. Orkes, ini nge-grunge. Bikin musiknya dari hati. Udah gitu asik lah, mix antara musik-musik senja, ada jazz, ada popnya. Yang rasanya dia nyanyi juga loh guys. Ngurang-ngurangin job gua ya. Gitu. Dia nyanyi pula gitu. Please Deti, lu jangan nyanyi lama-lama gitu. Cerita deh, itu gimana? Sebenarnya sih kita itu awal kolaborasinya juga nggak sengaja banget gitu. Kan aku memang gimana ya? Memang selain belajar piano atau belajar organ dulu awalnya kan dari umur 3 tahun itu, aku juga karena kayak keterlambatan untuk bisa ngomong gitu, ngomongnya kadang suka nggak jelas gitu. Telat maksudnya gitu. Telat ngomong, jadinya aku memang sama papa mama tuh disekolahkan vokal di Bina Vokalia. Waktu itu aku muridnya Pak Prana almarhum. Radio Dalam ya? Radio Dalam. Oke. Nah terus udah gitu ya, tapi kan awalnya kan cuman untuk memperlancar biar jelas lah biar tuh. artikulasi apa gitu. Soalnya kan aku tuh dulu tuh kalau marah-marah pasti ngomongnya cuman foto bebek Ansa gitu. Itu waktu kecil. Serius. Nah terus udah gitu akhirnya bisa ngomong, tapi lama-lama loh kok seneng nyanyi segala macam. Ya udah akhirnya ya belajar gitu. Selain sama Pak Prana aku juga belajar belajar musik sama guru-guru yang lain. Belajar vokal sama guru-guru yang lain. Jadi akhirnya ya udah aku kepengen punya pengen punya single sendiri deh. Waktu itu kan masih pada ngeluarin single tuh. Tahan dulu sebentar, biar orang-orang pada ngeh gitu. Dulu sekolah vokal di Bina Vokalia. Bina Vokalia. Waktu itu terus udah gitu aku sempat belajar juga sama ada kalau nggak salah namanya Kak
Kak Richard Samuel Awi. Richard Samuel. Untuk olah vokal juga? Itu untuk olah Untuk vokal. olah vokal juga, Terus terakhir oke. aku juga belajar sama Ibu Rukiah Marpaung. Oh, tahu Gitu. ibu satu itu olah vokal juga kan? Olah vokal juga. Kalau untuk musiknya itu awalnya di mana? Yasmi atau apa gitu? Awalnya di Yamaha Musik Indonesia. Waktu itu aku masuk kelas KMA umur 3 tahun. Tapi sudah gitu mama suatu hari dipanggil sama guruku kan. Terus udah gitu mama dikasih tahu kalau aku itu nggak bisa pakai organ tangannya. Harus pindah piano gitu. Organ Jadi jebol. Jebol itu keyboardnya. Jebol. Akhirnya umur 4 tahun pindahlah ke piano. Terus udah gitu umur 6 tahun aku dipindahin sekolah musiknya ke YPM, Yayasan dari Pendidikan Yamaha Musik. ke YPM. Oh, umur berapa waktu itu, Ti? YPM umur 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, oke. kalau Yamaha aku umur 3 tahun. 3 tahun udah sekolah musik. Ya pantas lah, makanya lu pada yang pengen pikirannya itu instan, sorry yang nggak ada instan, nggak ada gitu. Perjalanan dia panjang. Aku soalnya baru tahu, jadi umur 3 tahun tuh nggak tahu abjad. Oh, belum bisa baca. Taunya kunci G, kunci F. Oh, Begitu, Not balok. not balok. baca not balok daripada tulisan Latin Iya. biasa nggak bisa ya? Ya ampun, pantesan. Kalau kayak begini. aku dulu hieroglif pertama. Tadi dia di Yamaha nih, Flex. Dia Yamaha, YPM, Bina Vokalia. Kalau Alex Kupe dulu belajar musik. Kan lu ngajar, dia guru juga nih guys sekarang. Sebelum ngajar di mana? Dulu sekolah musiknya awal di mana? Dari kecil dulu umur 10 tuh les di Purwokerto di Yamaha. Oh, dulu Nah, sempat musik. tinggal di Purwokerto. Tapi dulu lesnya organ, elektron. Lu sama ini dong berarti ya? Tapi umur 10. Dia Oh, kan umur 10, dia Aku umur 3. Umur 3, oke. Habis itu pindah ke Jogja, SMP les gitar. Gitar klasik. Yamaha juga? Pindah Jakarta lanjut. Enggak, waktu di Jogja privat. Oke. Waktu Jakarta ke Yamaha. Kok sekarang jadi main bass? Coba. Habis itu pas SMA, kuliah, lanjut ngebahas. Soalnya pemain gitar lebih jago. Kalian pada tahu Alf and Nugi nggak sih? Masih inget nggak? Itu ada band formasi gila juga tuh. Ini pemain bassnya. Mana lagunya yang favoritnya Pak Zul? Umba. Mbak bengi-bengi. Dulu kita satu geng di tempat Nugi guys, kayak gitu. Pak Jack, apa kabar Pak Jack kalau nonton tayangan ini? Nah, oke, ini berangkat dari sekolah musik, dari sekolah musik. Nah, kita lanjut tadi yang dari hati itu konsepnya belum kelar jelasinnya. Itu apa nih? Apa tadi? Nah, oke. Oke, Nah, lanjut ke situ. jadi kan gini. Selama perjalanan dari pas tahun 97 jadi pembuat jingle iklan, kemudian tahun 98 itu jadi konduktor, 2007 masuk dunia perfilman, Iya. terus 2020 aku sempat jadi penulis. Nah, Penulis apa nih? Sorry nih. Film, penulis film atau penulis? novel. Novel. Buset, banyak banget sih profilnya. Gimana? Tia Subianto juga seorang penulis novel. Menurut lo? Pegang. Bagus. Ngomong. Menurut lo? Bagus. Iya. Hati-hati tadi ya. Serius bang, cuman gitu doang komennya. Yaudah, lu jangan pergi situ aja nih. Aduh. Nah, justru buku itu yang mempertemukan kita. Nah itu sebenarnya itu. Karena Waktu dia itu bukan judulnya? buku. Pokoknya Novelnya? ada satu novel, novel pertamaku Panggil Aku Mama. Oke. Sekarang jadi audiobook. Novel kedua aku Anak Tak Bernama. Jadi Mas Alex punya dua-duanya. Serius, Plek? Oke, Beli. lanjut. Terus udah gitu setelah novel kedua rilis gitu, terus kan dibelikan sama bapak kek. Bapak Kan? kek. Terus udah gitu, begitu dibaca, terus suatu hari kita emang udah tuker-tukeran telepon. Oke, sebelumnya. Terus ngajak ketemu dia. Oh, Ngajak ketemu. modus anjing. Terus Akhirnya Tanda tangan buku. untuk tanda tangan minta buku, tanda tangan book rasanya. signing. Bangsa juga, Terus Plek, ya. akhirnya kita ketemu di studio teman kita di Cinere. Terus udah gitu aku tanda tangan. Begitu tanda tangan kedua buku yang dibeli sama Mas Alex, terus ngobrol sedikit. Abis itu kita jam session 4 jam. Oh, 4 jam loh Bang, Itu bayangkan. apa jam session tuh biasanya setengah jam, 15 menit satu lagu. Kagak di 4 jam. Improv gantian. Ini 4 jam ngapain aja lu ngelamar dia sekalian apa gimana? Enggak, tuker-tukeran. Jelasin. Dia kan main piano, habis itu
Dia main drum, gue main keyboard, terus temen lagi main bass. Kita tuker-tukeran formasi gitu. Gitu. Ini gimana? Mereka tuker-tukeran formasi, main drum, menurut lu gimana? Pegang At? Bagus aja. Lu gila lu ya. Komennya awas lu pergi, lu jangan kemana-mana ya. Di situ aja lu. Oke. Nih, aduh, capek. Udah, lanjut terus gimana tuh untuk gantian main-main kayak gitu tuh? Ya itu pokoknya kita having fun lah. Pokoknya jam session 4 jam di situ. Buset, terus. Udah gitu kan, sejak itu kan berarti kan jadi merhatiin dong Doi rilis apa. Terus tengah malam langsung di storyin, congrats ya mas ya, gitu. Lu aransemen lama mah itu. Nah terus Lo kan gurunya ini. Oke, lanjut terus. Oke, lanjut. Ini prasejarah mereka sih. Terus lanjut. udah gitu Congrats, ya. sampai suatu hari, loh, oh iya ya, aku kan ada ini, aku nemu satu masterku. Ini memang dibuat master lagu. Iya. Jadi dibuatnya tahun 2007. Itu memang udah aku nyiptain lagu sendiri, terus bikin semua sendiri. Tapi yang waktu itu yang mixing sama mastering Mas Hari almarhum. Mas Hari Widodo. Guys, info, ada Mas Hari dulu itu engineer-nya Mbak Tia di Hotline Production, Hotline Advertising. Itu udah almarhum orangnya begini, semoga Sound Mas Hari di engineer sana. legend. Amin ya Diterima Allah. oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjut ceritanya. Al-Fatihah yang Al-Fatihah buat Pak Mas Hari, Hari. ya. Oke, terus udah gitu ya udah aku nekat, ya udah aku rilis aja. Jadi itu menjadi single pertama aku. Jadi tuh seumur-umur punya maksudnya seumur-umur jadi musisi gitu selama puluhan tahun gitu. Baru punya single tuh baru tahun itu. Dan itu udah dikerjain berdua atau? Enggak, masih aku sendiri. Oh, yang pertama itu sendiri. Sekarang kan produksi tahun 2006 2007 kan jauh banget sebelum ketemu beliau kan. Terus Abis itu lagu kedua aku memang ada satu lagu yang aku bikin tahun 2004. Jadi terus gitu aku produksi aja, ya udah piano string gitu sama vokal, ya udah terus rilis gitu kan. Terus begitu lagu ketiga, kayaknya enak nih kolaps nih gitu kan, kolaborasi enak nih. Akhirnya ya udah aku bikin aja basicnya segala macam, aku bikin liriknya, terus gitu aku bikin melodinya, terus udah gitu. Yang orang pertama yang aku ajak kolaborasi adalah Mas Alex Kuplek. Lu ya, lu yang banyak lu Plek ya. Bener ya semua yang dikatakan oleh Tia Subiakto? Betul sekali. Menurut lu gimana ceritanya? Beneran nggak? Menurut lu gimana dia cerita tadi itu modusnya si Kuplek? Modusnya. Jadi modusnya bagus. Modusnya bagus gitu. Bangsat ya gitu. Oke, itu prasejarah cinta kalian berdua udah. Nah sekarang nih sampai detik ini yang lebih banyak yang lu berdua kerjain lagi seneng-senengnya bikin dari hati atau jingle atau musik scoring? Ya aku sih seneng ngerjain semuanya ya. Gitu ya. Yang terakhir yang lagi dikerjain apa Ti? Pokoknya ada beberapa film memang. Iya. Terus udah gitu ya film yang tadi salah satunya yang film pendek. Tapi memang tahun lalu kita sempat ada ngerjain film. Sekarang malah bareng kan karena kadang-kadang ada memang di daerah sini cue musiknya itu butuh gitar gitu. Jadi tinggal colek bapak. Udah nggak jauh-jauh ya, nggak usah nelpon gitaris-gitaris ya. Aku cuman bilang, Rom mau bantuin aku nggak gitu. Rom. Doi kan dipanggilnya Romo sama kita semua Romo, sama orang rumah. Makanya tadi aku manggil pendeknya Rom. Dia manggil Rom. Gimana? Kiranya langsung Roma Iram. Menurutmu gimana? Bagus. Lo bercanda terus ya tadi ya. Ini podcast serius loh ini. Ini ngalahin podcastnya Bang Karni Ilyas loh. Oke, jadi udah sekarang berdua ini semakin kental, semakin dekat dengan kolaborasi setiap bikin proyekan itu selalu bareng. Lalu lu sendiri nih, project rock grunge sama Nugi, Alf and the Gang, gimana ceritanya? Udah ditinggalin gitu aja nih? Ya kan sejak 2005 kebetulan Nugi Alf udah vakum kan. Oke, Alf itu vakum ya, bukan bubar ya? Alf itu sekarang jadi Alf marhum. Bukan itu Alf, nggak pakai V, Tolong ya, bercanda juga ya. Ini podcast serius loh ini. Kan bisa disensor. Sensor ya. Gitu.
Jadi Alfaco. Jadi sejak 2005 ya gue lebih banyak jadi session player aja. Bantuin Baim, terus jadi penggantinya di Bass Jam. Oh di Baim. Trio ya. Terus Bass Jam juga sempat. Oh Bass Jam juga. Oke. Terus ngajar di mana aja sekarang? Ngajar guru guys. Sejak 1999 itu dipaksa ngajar sebenarnya. Jadi Sama dulu siapa yang maksa? Rido Slang. Rido jasa. Jadi Rido kan dulu pulang dari Amerika. Iya. Habis belajar gitar tuh, jadi dia ngajarin di Chicks Musik. Terus tiba-tiba, Pak lu ikut ngapain? Ke Bekasi nemenin. Jadi gue disuruh nungguin dia ngajar. Lu liatin gue ngajar gitu kan. Cara ngajar gini. Habis itu ketemu sama Pak Jimmy yang punya Chicks. Pak ini suruh ngajar aja Pak gitu. Akhirnya masuk. Jadi lu ngajar di Chicks itu gara-gara dipaksa Rido. Dia dipaksa Rido ngajar di Chicks. Gimana menurut lu? Lu dari tadi ya. Gue lihatnya tuh dari tadi bercanda mulu. Ada ditanya yang lebih banyak. Ditanya ya. Bagus lu jangan pergi situ aja. Lama-lama lu lihat ya. Oke. Prex, selain Chicks mana lagi ngajar? Sekarang di Purwacaraka. Purwa mana nih? Cepet Di ya atau mana? Bintaro sama Lebak Bulus. Bintaro sama Lebak Bulus. Itu semuanya apa? Gitar apa bass atau? Bass, tapi kalau privat ada yang ke rumah, gitar juga ada. Terus online juga ada. Oh, online itu ya. Online Kalau juga. misalnya waktu zaman Covid tuh Ya, udah sejak mulai ya. 2020 kan mulai sekolah musik kan pada tutup tuh. Jadi mereka ganti jadi online, terus jadi banyak murid-murid online juga. Jangan salah loh, muridnya beliau nih jauh-jauh loh. Mulai paling jauh di mana dia, Butia? Dari Seattle. Seattle. Buset. Kota Grants. Di sana nggak ada Chicks di Seattle, Sabang Chicks Sabang Seattle itu nggak ada ya? Gimana? Muridnya dia dari Seattle Amerika. Tadi bagus, sekarang gila. Nah itu lo ini maju. Udah monoton tadi, bagus gitu. Nggak statis lah. Dari paling jauh dari Seattle. Terus sampai sekarang masih ngajar? Masih, kalau yang online tuh ada dari Seattle sama Australia sama Bandung ada. Kenapa sih ngajar? Emang bayarannya gede atau gimana sih? Sebenarnya lebih karena ini aja ingin men-share ilmu kita yang kita pelajari dulu dari pengalaman, dari kita belajar, kita bagian kepada generasi yang lebih muda gitu. Tia nggak pengen ngajar juga gitu? Udah pernah. Udah pernah dulu sempat ngajar di mana Tia? Jadi dosen. Oh jadi dosen, buset. semuanya. Kalau tiap hari dia itu ke kampus pula gitu. Capek Tia semua ya dikerjain sama Tia. Bukan ada capeknya ya Ti? Masya Allah. Jadi profesi itu disiplin tadi kuncinya. Ya. Terus ngajar itu untuk kita berbagi ilmu kayak gitu. Nah sekarang ini Ti, orang pengen jadi musisi itu kalau hari segini nih mungkin karena temen lagi suka itu tuh, gue suka deh juga gitu, gue lakuin juga bisa gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya tujuannya dia ikut-ikutan apa. gitu. Nah, tapi kalau mungkin kita pelaku kayak gitu ya karena kita emang seneng nggak bisa ngerjain yang lain, masalahnya di gitu. Nah kalau menurut lu kedisiplinan, keloyalitasan di dalam bermusik tuh sepenting apa sih? Kalau buat aku tuh penting banget gitu, terutama untuk mengetahui kita itu berada di dunia yang musik yang mana. Karena kan dunia musik itu macam-macam. Ada music performance, ada music recording, ada yaitu ilmunya terapan. Misalnya musik film, musik iklan itu kan beda-beda semua sebenarnya. Jadi kita pertama bisa fokus ke satu hal. Yang penting kita tahu basic. Jadi kalau aku tetap merasa bahwa kita memang harus bisa menerapkan atau belajar tentang teorinya gitu. Jadi selama teorinya itu kita pegang, itu adalah basic untuk bisa masuk ke semuanya. Jadi kalau misalnya udah teorinya udah benar-benar khatam banget gitu ya, misalnya kayak tangan nada 13 biji gitu ya. Terus udah gitu kayak interval, kayak misalnya kalau di orkestrasi itu section apa aja sih, misalnya string section, woodwind section segala macam itu memang harus hafal gitu. Jadi mau kemana-mana juga bisa. Mau berenang di mana nih kolamnya sekarang gitu. Bahkan mungkin bisa jadi kantong 1, kantong 2, kantong 3, kantong 4. Jadi memang jadi beberapa kantong ini justru mungkin bisa menghasilkan gitu. Tapi tentunya dengan harus bekal teknik dari dasar dan ilmu yang akan kita tekuni itu harus kita pegang dulu. Betul. Betul. Biar nggak lari kemana-mana gitu. Dikunci sehingga kita
geraknya itu pas gitu. Iya. Fokus. Ibarat kata kalau kita mau jalan tuh, oh kita punya mobil untuk bisa cepet nih, Iya, gitu, betul. kayak gitu. Ngomong-ngomong, TNT kenapa nggak ada lagi sih yang orkestra? Sama kayak Alf, Oh, masih oke. vakum juga. Oh, gitu ya. Itu waktu itu seribet apa itu? Kan gua tahu lah pastilah itu seorang konduktor nulis lah, latihan, istilahnya ngasuh sebanyak itu orang. Itu gimana sih keribetan seorang apa itu namanya? Arranger konduktor di sebuah orkestra itu kayak gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya lucu banget sih kalau waktu pas cerita pertama kali jadi konduktor, aku harus memimpin musisi-musisi. Aku harus. Aku harus mimpin semua musisi senior gitu. Jadi Iya, emang iya, benar-benar iya. jauh di bawah aku kan. Iya, di atas. Sorry, jauh di atas. Ya Allah, Pak. Oh, itu. Terus aku kan nulisnya juga baru banget jadi bekalnya tuh cuman ya itu yang aku bilang, tangan ada inversi apa segala macam. Nah terus udah gitu memang dibantuin sama Mas Lunggo sama Kang Iwan Wirats gitu. Tapi memang mereka kan memang untuk guidance aja. Oh Yes. ini loh Neng, kalau misalnya string section tuh begini, kuncinya viola itu di C gitu, kayak gitu-gitu. Jadi lainnya mah sendiri, emang kudu harus menerjemahkan chord ini apa, inversinya apa, kontrabasnya kemana, celonya kemana gitu. Itu mesti terjemahan sendiri gitu. Nah itu di situ tuh waktu pas pertama kali ngondak gitu ya, dengan udah partitur udah semua itu. Itu tuh aku tuh waktu pas pertama kali, begitu pas selesai gitu ya, itu semua musisi maju ke depan. Ini kok begini? Ini semua. Komplain. Ya ampun. Terus gimana tuh generasinya tuh atu-atu? Sementara mereka senior kan kayak gitu tuh. Iya. Gimana? Kan dia bilang harusnya nih, emang dipikir kita Nafas. main trompet pakai pompa. Nyet gitu. Aku nulisnya 8 bar gitu. Panjang ligaturan 8 Oke, bar tahu, gitu. tahu. Jadi terus di gitu aduh ya maaf nanti aku benerin lagi ya gitu. Udah bener-bener dibenerin lagi gitu. Tapi memang itu terus karena pada waktu itu kan nggak ada software Iya, software apa tuh, itu Sibelius and the Gang and the itu Gang ya. itu tuh nggak ada gitu. Manual. Iya, Jadi iya. bener-bener manual nulis. Terus udah gitu nulisnya gitu. Udah nulis tar lu ini kayaknya kok salah notnya nih. Udah aku ambil penghapus, begitu penghapus hilang. Garisnya hilang. Garisnya hilang. Udah ini lagi ya. Aduh ya Allah, kok langsung agak stres juga tapi Seribet itu ya? dan pada waktu itu memang kita mesti gercep waktu itu. Jadi kayak memang si papa pengaruh banget ya. Oke. Papa tuh ngasih tahu gimana caranya. Pokoknya ini seminggu harus jadi. Maaf nih. Kalian tahu ya anaknya siapa nih dia nih? Pak Biakto, director legend lah udahlah pokoknya urusan advertising, urusan iklan segala macam ya. Om, maaf om, ganggu anaknya om kayak gitu. Gimana? Dia ribet dikomplain sama musisi senior waktu jadi TNT konduktornya tuh. Butuh perjuangan. Ya. Ya, Bagus. itu dia. Bagus. Yeay. Sangat bagus loh. Lu jangan pengilu gitu. Buset. Oke, dari situ tadi habis komplain terus TNT. Kemudian kan habis itu terus tuh. Iya, kan terus kan. Itu tahun berapa ya? Maaf ya diingetin Tahun coba. 98. 98 itu ya. Kan awalnya ada konsernya tuh Mega Sholawat. Oke. Abis itu kan nanti konser berikutnya. Jadi itu banyak sebenarnya konsernya. Kalau nggak salah setahu aku tuh yang memang konser TNT sendiri tuh 13 konser. Udah gitu aku sempat diminta sama Slang. Oke. Untuk untuk mengorkestrai. iya waktu itu konsernya 4 dimensi. Oke. Waktu itu kalau nggak salah tuh anak-anak orkestra tuh perempuan semua. Oke, keren. Waktu itu tuh Tante Suryati Supilin almarhumah ikutan. Oh. Masih ada waktu itu. Terus udah gitu sempet juga main untuk Hakemate dulu ada Apa satu itu band Hakemate? blues. Oh, blues. Oke. Tahu Satria Klepnot gak? Satria yang bule. Rama Satria. Rama Satria. Rama Oh, Satria tahu, iya. tahu, Oh iya blues, Satria blues. Klepnot bapaknya ya. Iya, makanya iya. Oh maaf ya Rama Om. Satria. Punten Tahu, maaf tahu, Om. keren itu. Blueser Ya edan itu, tuh ya. ya itu. Jadi kita memang bikinnya tuh blues orkestra. Belum pernah ada kan waktu itu. Belum gitu. lah, waktu itu belum lah. Itu udah bikin TNT ya? Udah. Tapi waktu itu namanya Tia Subiakto karena kan memang TNT vakum kan. Oh, waktu itu udah change ke Tia Subiakto Orkestra. Gitu. Oh, seperti itu. Tapi memang di TNT itu aku belajar banyak sekali. Dari situ karena memang kan ulang harus bikin harus Iya, bikin. iya, Nah iya, terus iya. udah gitu sempet juga waktu itu bikin scoring, tapi scoring untuk iklan. Oh, scoring iklan. Tapi live, jadi semuanya orkes 40 piece, ada nulis dan
gambarnya nggak kayak gini. Kalau gini kan udah komputer Udah ya. ada, iya. Ini enggak, ini emang benar pakai VHS. Aku tulis aja. Oh begini. Oh di detik keberapa Diikutin gitu. kayak gini, detik keberapa, kayak gitu. Terus udah gitu ngondaknya juga ya udah ada TV gitu di situ. Gitu. Nah, satu lagi nih info berarti guys. Jadi mereka ini bergerak bermusiknya itu dari zaman analog transisi ke digital, bener ya? Bener, Ti, ya? itu Bener bener. ya. Saat bener nggak waktu itu? Indah pada waktu itu. Dari bagus perjuangan Indah pada waktu. puisi. Udah maju banget, udah maju banget ya. Kata-kata mutiara Progress, saat progress. ya bagus saat. Oke. Jadi bikin scoring iklan live analog ngelihat itu apa time code-nya itu ya. Buset, ribet dong itu. Tapi nggak apa-apa, I love it. Aku Iya, tuh suka iya, gitu. Maksudnya iya. kayak yang, wah ternyata tuh tantangannya begini ya. Begitu pas jadinya oke, Ya. alhamdulillah gitu. Nah, dan itu waktu itu juga masih analog. Jadi kita tuh waktu itu sempat di ruang Serbaguna Senayan. Oke. Terus udah gitu sama Om Doni DSS kan. Om Doni, Mas Doni Hardono ya. Itu DSS. dia kan bawa ininya, bawa alatnya dia. Oh, dia bawa bawa pita, bawa pita. pita. Jadi emang zaman dulu tuh emang masih analog banget gitu. Abis itu, tapi itu memang semua tuh basic sih waktu analog itu. Jadi begitu pas tiba-tiba pindah ke digital, jebret gitu. Oh, kita kan udah tahu nih ininya gimana. Iya, polanya. Terus misalnya kalau untuk recording, oh cara nge-recordnya tuh begini. Oke, Inputnya, iya. awalnya apa segala macam gitu kayak gitu. Yang mesti dibikin tuh awalnya apa kayak gitu. Jadi yang di analog itu benar-benar ditransfer ke digital kita bisa gitu. Dan sekarang udah semua komputerized Digital. seperti yang kalian lihat di belakang mereka Iya. ini. Ini adalah tempat kerja Tia dan Kuplex dan apa talent tetapnya si Bang Sal. Indah pada waktu. Indah pada waktunya ya. Benar indah pada waktunya ya. Indah pada waktunya dan sekian terima kasih. Belum. Siapa? Belum. Hostnya gua belum nutup abis ini. Kita mau lari dulu ke ini nih alat-alat komputer. Nah sekarang ini studio dengan semua komputer karena zamannya udah kayak begini. Ini studio dikasih nama apa Tia? Kuple. Namanya apa nih studio? Ini sebenarnya sih Dari tahun berapa? Saudara? Dari tahun berapa nih studio? oke. Kalau itu aku yang harus cerita ya. Iya, ya iyalah. Jadi ini dari tahun sekitar tahun 2012. Dari Awal, kalau nggak salah, 2011 2012 sekitar segitu. Karena setahu aku setelah aku selesai ngerjain film Sang Pencerah, terus aku pindah ke sini. Waktu itu aku tuh memutuskan untuk bikin studio di sini karena aku nggak mau jauh-jauh dari anak-anak. Oke. Dulu anak-anak masih kecil banget kan. Betul. Si kakak itu SD, si Neng TK gitu. Jadi aku juga nggak mau kehilangan golden momennya mereka. Iya, gitu. iya, iya. Karena kalau makanya aku bilang bekerja di dunia ini itu tuh butuh pengorbanan waktu gitu. Jadi waktunya itu benar-benar sangat dikorbankan, terutama kalau misalnya kita punya anak kecil. Iya. Gitu. Jarang banget ketemu sama anak-anak, jarang banget. Nah, itu yang memang aku ngerasain banget gitu. Betul sekali. Dan ini saktinya nih Tia dan juga Kuple. Musisi sekarang itu udah merangkap-rangkap. Ya playernya, ya arrangernya, ya operatornya, ya mixingnya dan segala macam. Memang begitu ya. Memang sekarang sih sudah dimungkinkan untuk itu. Itu ya. Kan kita kan di era digital. Iya, betul. Semua informasi terutama tentang ilmu musik itu terbuka untuk semua. Source-nya Gitu. banyak ya. Tapi semua juga nggak tergantung dari teknik itu. Yes. Semua itu tergantung dari bagaimana kita itu bermusik dari hati tetap kembali. Oh, balik Berkarya lagi dengan lagi. hati. Di Loh, hati. tapi memang Gitu. iya. Iya, Kalau betul, misalnya, gua setuju. kalau Gua misalnya kita, setuju. oke kita ngikutin teori yang ini, plak 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 plak, tapi terus loh kok jadinya begini ya? Kok nggak ada feel-nya ya? Kan jadi kagak enak ya. Iya, balik lagi dari Gitu. hati. Iya. Makanya kalian berdua akhirnya bikin konsep musik yang genrenya dari hati. Ntar kita bilang ke Spotify gitu ya. Kok nggak ada itu genre dari DH, hati? DH. DH dari hati. Sekarang single kalian berdua balik lagi. Apa nih yang mau direncanain atau mungkin udah ada yang baru dirilis apa yang barusan tuh? Barusan terakhir single Hari Jumat yang gua ya. kemarin lah pokoknya ya. Oh single gua. Itu single lu bukan berdua. Yang berdua apa? Jadi gini, jadi
kita tuh kadang-kadang ada kolaborasinya, tapi kadang-kadang Ada kita juga sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Iya, Tapi tetap di balik layar tuh tetap satu Support sama lain tuh masing-masing. support gitu. Misalnya kayak gini, aku awal bulan ini itu kan ngeluarin single judulnya Semu. Itu kan judulnya cuman jadi Semuanya isinya apa nih? Jengkol apa tahu? Semu hitam, semu hitam. Semu hitam. Gitu. Nah. Dia mau bikin lagu judulnya Semur. Gimana? Semur. semur jengkol. Semur jengkol. Semu Nggak pakai R. kagak pakai R. Ih, gua langsung lapar loh. Ih, enak banget. Makanya gue nanya. Jengkol apa tahu? Masa kamu nggak pakai R? Nah, itu kan isinya kan cuman piano, vokal, sama cello solo lah gitu. Oke, Kan nggak ada gitar, nggak ada apa sama sekali. Berarti memang ya udah itu Tias Sugiarto. Terus misalnya tiba-tiba Mas Alex bilang, saya coba dengerin ini deh gitu. Begitu didengerin, loh, oh dia udah lengkap semua komposisinya ya gitu. Wah ini keren banget. Iya ini untuk anniversary kita berdua. Oh, gitu. cie. Romantis banget sih, Bre. jadi kan itu kan berarti Alex Kuple. Tapi begitu pas tiba-tiba Mas Alex bilang, yuk kita rekaman yuk. Udah, terus aku nyanyi, aku bikin lirik, terus Mas Alex yang ngegenjreng-genjreng. Ya udah itu berarti adalah kolaborasi gitu. Jadi apa kita mah ya santai aja kadang-kadang collab, kadang-kadang sendiri-sendiri. Nah, kayak Biasa aja dong. Sium-sium dari. kayak nanti nih tanggal 21 Maret ya. Nah, itu kolaps lagi. Jadi kita tuh baru pertama kalinya ngeluarin single untuk single religi gitu. Oh, keren buat ini puasa ada Ramadan. selawatan. Baru upload tadi nih. Baru upload tadi. Tadi siang. Oh, serius? Apa judulnya? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi itu sebenarnya lagu itu sebenarnya adalah harta karun aku dari tahun 1999. 25 tahun udah Iya itu itu lagu. itu pernah dimainin sama TNT Orkestra. Jadi di salah satu konser gitu dimainin sama TNT. Cuman terus udah gitu memang seiring berjalannya waktu, tapi udah lama banget ya, berarti 25 tahun ya. Iya, 99. Seiring berjalannya waktu ada yang aku mau udah nyanyiin. Oh ya, aku sih oke aja. Soalnya pada waktu itu juga nggak terlalu konsen ke situ kan. Terus begitu pas di tahun ini, iya ya, aku kok nggak pernah ngeluarin single religi sih gitu. Ya udah akhirnya kita berdua keluarin. Kenapa kita merilis ini? Karena kalau buat aku sendiri, aku nostalgia. Ketika di masa-masa TNT Orkestra, mungkin memang banyak juga yang kangen kali ya, Iya gitu. dong. Termasuk TNT Choir juga masih ada, itu, masih TNT Choir, ngumpul, ya. Oke, masih masih ngumpul, ngumpul. Terus udah gitu, kebetulan memang yang main gitar tetap sekali lagi Bapak Ke. Kain lu. Kalau manggil Steve kemahalan. Masa gitarnya suami sendiri gimana menurut tuan? Gila saat. Begini dong. Begini dong. Mantap. Oke, tadi berarti itu single religi itu yang terbaru berarti nanti. Iya, yang terbaru. Ya Rasulullah udah dirilis dan sudah bisa dinikmati di Tanggal 21. Nanti tanggal 21 Kan baru Maret. Kan baru upload. upload tadi Baru buat upload. Jumat tanggal Buat Kamis. Buat Kamis. Atau tanggal 21 kan Kamis. Kamis. Kamis ya? Oh ya 20 Rebo ya berarti ya. Iya. Oke, ya pasti lah ya. Rasanya. Gini. Udah banyak banget, udah lama nih gitu. Terakhir langsung aja deh udah ngomong apa aja terserah. Yang penting gimana caranya ini bisa jadi inspirasi buat semua yang menonton tayangan ini dimulai. Pertama dari senior. Bang Saat. Silakan. Pasangan ini yang berdua nih sangat romantis dan Aduh Bang, aku terharu Bang. Makasih Bang. Gope. Dia gue tahu deh arahnya gitu. Jujur, ngomongin ntar biar gue tambah gope jujur. Oke siap. Siap. Gitu. Berhasil kan? Berhasil. Jadi buat teman-teman musisi pokoknya jangan malu untuk merilis karya sendiri gitu. Jadi misalnya kita kan udah punya lagu tapi sering kebanyakan cuma disimpan gitu kan. Sebaiknya kalau bisa kita rilis supaya orang jadi tahu, dia punya lagu. Kalaupun misalnya banyak kritik juga itu jadi masukan buat kita. Berarti untuk rilisan berikut kita memperbaiki gitu. Jadi
buat kita jadi semacam kayak belajar juga gitu. Merilis sendiri tuh gampang gak sih, Plet? Sekarang dari sendiri gampang, kita kan sama-sama kan. Oh, iya. Mungkin bisa dikasih contoh biar mereka nggak bingung gitu. Nah, jadi kalau nggak ketemu maklar-maklar yang banyak itu. iya. Jadi Oh iya kalau kan sekarang banyak ya. Maklar. jadi kalau dulu kan kalau kita ngeband dari 90-an kan dulu, kalau kita merilis lagu kita mesti ke label kan, label Yes. perusahaan rekaman. Yes. Itu kadang-kadang kita cuman dapat berapa gitu duitnya kan. Terus ternyata penjualan kita misalnya lebih gede, tapi kita nggak tahu kan gitu. Nah, terus sekarang kalau dengan era digital ini sekarang kita bisa mengontrol sendiri apa yang kita rilis. Kita juga tahu statistiknya seperti apa, data seperti apa. Jadi kita benar-benar menguasain aset kita gitu. Contoh nyata apply kemana nih? Kemana nih, Mas Kuple, Matia, Bang Saad, rilisnya kemana nih? Iya, itu Apa contoh-contoh distributor yang Sejak- terpercaya yang udah diambil oleh Pak Kuple? sejak pandemi itu gue juga belajar banyak. Jadi sering searching di internet distributor apa aja yang bisa kita direct langsung kan di luar Langsung negeri aja, gitu. contoh nggak apa-apa. Contohnya yang gue sama Zul pakai adalah DistroKid. Oh, Ya, hidup DistroKid gitu. Selain DistroKid kan sebenarnya ada juga banyak. ada banyak, ada CD Baby, ada TuneCore, TuneCore. bisa dipakai juga. Masing-masing itu beda-beda ininya. Jadi ada yang bayar tahunan, ada yang bayar per lagu, ada yang bayar apa gitu misalnya gitu. Itu bebas lah, itu tergantung Bebas, kalian tergantung ya, pilihan. Jadi milihnya yang mana? tinggal dipilih aja ada berapa distributor terkenal. Di antaranya ada 4 distributor yang gede. DistroKid, TuneCore, CD Baby, sama Ditto Music. Ditto Musik. Ditto Music yang Semuanya dulu- luar negeri ya? Ditto Music tuh dulu dipakai Ed Sheeran. Supaya dia Sheeran? jadi terkenal tuh Oke. di Eropa dia pakai Ditto Music. Oh, Kalau apanya? kita DistroKid dari US. US itu ya. Silakan lanjut lagi Pak Kuple. Ya, jadi sebagai musisi indie kita juga bisa apa namanya, kita nggak terikat sama kontrak yang nggak jelas. Kadang kalau kita ke label kan sering disodorin kontrak tuh. Yes. Ini pengalaman teman-teman juga yang tiba-tiba dapat kontrak terus dia nggak Nggak pasti baca tuh. nggak baca detailnya, tiba-tiba Iya. pas dia mau pindah gitu nggak bisa, ternyata dia diikat seumur hidup di kontrak itu gitu. Mampus tuh. Nah, sekarang kalau dengan indie ini kita bisa bebas gitu. Kita bisa kemana aja, kita bisa rilis sendiri. Kapan aja juga bisa gitu. Kita mempromosikan sendiri juga bisa gitu. Tinggal kita pelajarin sendiri aja. Mau belajar gitu. Siap Pak Kuple. Terakhir Butia Sudiarto. Silakan. Jadi untuk teman-teman yang ini sebenarnya sih dunia apa aja ya. Kebetulan kita kan memang di musik nih. Yes. Cuman kan aku memang sudah pernah melanglang buana juga ke dunia kepenulisan, dunia literasi gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia harus bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu. Rasa keingintahuan yang tinggi itu merupakan bekal utama. Misalnya selain musik, tadi kan aku nulis ya, Ya, terus udah gitu sejak tahun 2011 aku belajar fotografi juga. Jadi ya semua harus kita punya sebagai bekal kita untuk nanti ke depan berkarya. Di Karena samping melebarkan referensi gitu. iya betul. Karena memang terus berkarya itu adalah hal yang paling baik buat kita selama kita dikasih kesempatan untuk hidup sama Allah ya gitu, sama Tuhan. Jadi terus maksimalkan potensi, terus berkarya, menghasilkan karya yang kalau bisa banyak banget gitu. Jadi gimana ya? Jadi nanti kita tuh sudah bisa apa ya, karya-karya kita, mudah-mudahan karya-karya kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Boh. Mantap. Satu lagi pesannya, nasi goreng 2. Pedes banget. Udah. Guys, terima kasih untuk Gepot kali ini yang udah nonton, udah ngeklik video ini. Tapi jangan lupa untuk dukung channel ini. Terus jangan lupa like, subscribe, comment, share semua video yang ada di channel. Terima kasih banyak Pak Kuple. Sama-sama. Butia Sudiarto. Terima kasih. Bang Saad, terima kasih banyak. Nggak ditanya lagi? Nggak usah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.